yang akan ditampilkan oleh Muhlis sebagai turun. Akhirnya ada salah satu ibu-ibu gosip yang bernama Tina dan teman-temannya yang sedang menggosipkan dua saudara itu yang baru saja diborong jualannya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Inna lil muttaqina mafaza, hadaika wa a'naba wa kawaiba atraba wa ka'san dihaqa, la yasma'una fiha lagwan wa la kadzaba, jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman, la yamlikuna minhu khitaba. Wal jibala arsaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum fa idza ja'atis sakhah فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيتونا ونخلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup Kamar Bilal akan mempersembahkan teater Islami yang berjudul Kisah Tenggelamnya Harta Si Korun. Muhlis yang akan ditampilkan oleh Muhlis sebagai Korun. Rifal sebagai Nabi Musa. Azmi Falbi sebagai utusan Nabi Musa. Rizky Bahri sebagai pengawal Korun. Rifki Nanda sebagai pelayan. Kak, siap si Ano. Kak, baris. Kak langsung. Kak, nunduk weh. Kak, 2. Pak, turun. Alkisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Korun. Diketahui bahwa laki-laki ini adalah sepupu Nabi Musa, anak dari kawan Musa, yang bernama Yasar. Yasar adik kandung Imran, ayah Musa. Weh, Mulis. Suatu hari Korun dikunjungi oleh seseorang yang ternyata yang datang berkunjung adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Weh, Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Hah? Seperti inilah kataanmu wahai Musa, aku sangat miskin sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanmu sedikit harta supaya kamu bisa bertahan hidup? Mendengar hal itu tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta, dan permintaan itu dikabulkan. Ya Allah, ya Allah. Kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun semenjak Korun menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau dan suka pamer. Bang. Tokal. Yo, mbik anak-anak na. Weh, lu tarik. Tarik. Nah, nih. Aku diperintahkan. Weh, anjing. Baca. Wahai Korun, kamu diperintahkan oleh Musa agar kau mendekatkan sedikit hartamu untuk kepentingan. Enak saja semua harta ini kamu kumpulkan dengan susah payah dan kalian hanya memintanya dengan mudah. Pergi sana. Kak. Kau sangat sombong, kami hanya meminta sedikit untuk dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan berlimpah tanpa izin Allah. Korun sekali. Berani sekali kamu mengucapkan seperti itu. Pergilah, dan jangan datang lagi kemari. Pergilah. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan menumbuhkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Harta itu, harta ini sangat banyak nah. Harta itu sangat banyak, tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Surtek kanak surtek si ngopongan tanah. Si ngopongan tan surtek. Weh si ngopong dulu. Surtek. Setiap hari Korun selalu membanggakan dirinya. Ia sering berjalan-jalan keluar istana. Weh langsung ngopong dulu. Weh. Langsung ngopong. Menggunakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa berkeliling memamerkan kekayaannya untuk membawa kunci-kuncinya hanya dengan suatu pelayan yang berotot besar. Korun dan pengawalnya mendatangi di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas, dan datanglah Nabi Musa menuju pasar dan menemui Korun di tokonya. Intek, Nipal. Kamu Mulis, apa yang membantu? Mulis. Apa yang membuatmu datang menemuiku? Sejauh ini kalau aku ke sini hanya meminta hartaku. Sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberimu seperti sebesar apapun. Dan ketika Korun berada di rumahnya beserta dengan hartanya, dan tiba-tiba gempa bumi dan rumahnya Korun terbelah menjadi dua bagian dan meninggalkannya
ke dalam tanah bersama harta bendanya, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkanlah dia Qarun bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Woi, selaput. Pelajaran yang dapat diambil adalah di antaranya, janganlah engkau menjadi orang yang membanggakan diri. Sesungguhnya Allah membenci orang yang selalu membanggakan diri, karena sisi bumi ini hanyalah Allah, Tuhan seluruh alam. Mungkin hanya ini yang dapat kami tampilkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikisahkan, di sebuah kampung yang bernama Kampung Durian Adudu, ada salah satu ibu-ibu yang suka memfitnah dan menduduh orang. Dan karena fitnah dan tuduhannya itu, akhirnya dia pun mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sebuah kampung ada dua perempuan bersaudara yang bernama Kinan dan Karin yang sedang berjualan roti untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Rotinya Bu dibeli, roti masih hangat, baru matang. Roti Bu, beli Bu. Akhirnya datanglah seorang hajah yang bernama Hajjah Nurul yang tidak diduga-duga memborong jualan dua saudara tersebut. Dua saudara tersebut bersyukur karena kalau tidak ada Hajjah Nurul tersebut, mereka tidak akan bisa makan karena kekurangan uang untuk membeli makanan. Alhamdulillah. Ini Bu rotinya. Terima kasih. Berapa totalnya Dek? 3.000 aja Bu. Ini Dek uangnya. Ya udah saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya Dek, kita dapat rezeki. Ya Kak, alhamdulillah kita bisa beli makanan deh. Ya nanti kita beli makanan ya. Akhirnya ada salah satu ibu-ibu gosip yang bernama Tina dan teman-temannya yang sedang menggosipkan dua saudara itu yang baru saja diborong jualannya. Bu, ya tuh si Kinan sama si Karin diborong jualannya sama Bu Hajjah. Iya ya, kayaknya mereka pakai pelet deh. Akhirnya mereka pun menghampiri dua saudara itu, dan tanpa disangka si Tini memfitnah dua saudara tersebut memakai pelet agar jualannya laris. Tini memfitnah dua saudara itu karena merasa iri dengan lakunya jualan Kinan dan Karin. Kalian pakai pelet ya? Sampai-sampai jualan kalian diborong sama Bu Hajjah. Enggak Bu, enggak, beneran Bu, kita enggak pakai pelet. Kinan tidak terima dengan fitnah itu dan membela dirinya. Enggak Bu. Enggak Bu, enggak, beneran Bu, kita enggak pakai pelet. Tanpa diduga, si Tini melempar dan mendorong dagangan Kinan dan Karin. Kinan pun terjatuh yang saat itu sedang memegang dagangannya. Alah, alasan aja kalian. Bilang aja kalian.
Datanglah dua ustazah, yaitu Ustazah Hera dan Ustazah Hilya. Ustazah, itu ada apa ya? Kok ribut-ribut? Iya ya, coba kita samperin aja yuk. Yuk, Bu. Mereka menanyakan hal sebab keributan itu terjadi. Ada apa ini, Ibu? Kok ribut banget? Gini loh, Bu, jualannya si Kina sama si Karin tiba-tiba laku keras, padahal sehari-harinya nggak ada tuh yang minus sama jualan mereka. Astagfirullahaladzim. Tini masih saja iri kepada dua saudara itu. Akhirnya Ustazah Hilya menasihati mereka. Ibu-ibu, kehidupan diatur sama Allah. Jadi soal rezeki maupun yang lainnya udah diatur sama Allah. Jadi ibu-ibu jangan seuzon sama si Karin dan si Kinan, apalagi sampai menuduh mereka dengan hal yang tidak-tidak. Ustazah Hilya menyuruh Tini minta maaf, tetapi Tini tetap angkuh dan tidak mau minta maaf. Lebih baik ibu-ibu minta maaf aja sama adik-adik ini. Minta maaf sama mereka, ogah banget. Ngapain juga minta maaf sama dia? Wah, apa yang kita omongin benar juga kan? Ya kan ibu-ibu? Nah, iya tuh, iya. Akhirnya ibu-ibu gosip itu mengalah dan memilih untuk pulang. Sudah ibu-ibu, kita pulang aja daripada kita ngurusin mereka. Ya udah ibu-ibu, kita pulang aja. Di saat semua sudah pulang, hanya Tinilah yang berjalan sendiri. Namun tak disangka, Tini tertabrak mobil. Tolong, ada yang kecelakaan, tolong. Dan mereka pun menutup mayat Tini dengan kain kafan dan membacakannya Yasin. Kita sama-sama bacakan Yasin untuk jenazah Tini ya ibu-ibu. Tak diduga, ternyata jenazah Tini mengeluarkan bau yang tidak sedap. Bu, kok jenazahnya bau banget ya? Iya ya Bu, jenazahnya bau banget. Bu, kenapa? Ini loh Bu, ibu ngerasa nggak jenazahnya si Tini bau banget? Iya Bu, kirain saya aja yang ngerasa kalau jenazah si Tini bau. Ibu-ibu, kita nggak boleh bicarain yang enggak tentang almarhum. Ya tuh Bu, jangan kita bicarain yang enggak terhadap si almarhum. Orang-orang yang membaca Yasin terkejut karena tiba-tiba ada banyak sekali kecoa dan cacing. Ibu-ibu, lihat tuh ada kecoa sama cacing di atas perutnya si Tini. Iya ya, lihat tuh ibu-ibu. Akhirnya mereka semua menjauh dan meninggalkan jenazah Tini dimakan hewan. Gelap. Kalau begitu, pergilah engkau menghadap Yusuf dan tanyakanlah padanya apa petunjuk itu. Pelayan,
Pengawal mengajar pelayan ini kepada Nabi Yusuf. Setelah sampai di penjara, pelayan pun menyapa Yusuf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf karena saya baru sekarang. Ada hal penting yang ingin saya tanyakan pada kamu. Ini tentang mimpi raja dan perihal kebebasan diri dari Tuhan. Apa mimpi raja itu? Kita bicara dengan jelas mengenai saudaraku. Wahai itu, perwatakan kepadaku tentang tulisan tafsir betina yang lemah dimakan oleh tafsir betina yang lemah dan tubuh bulir racun yang hijau dan tubuh bulir lainnya yang sulit, agar aku kembali kepada orang itu dan memberitahukannya. Kemudian Nabi Yusuf berdoa lalu beliau berkata, supaya kalian bertanya kepada Allah. Coba IS mah ini apa tendrang itu kayaknya kemudian akan datang keberitahuan yang amat sulit untuk menghadapinya, yaitu tahun sore. Kemudian akan datang tahun padanya manusia diberi ujian dengan cukup dan manusia akan merasa senang. Terima kasih oleh Yesus. Pakistan ini akan melaksanakan oleh penjara. Kemudian si pelayan kembali ke istana dan menceritakan kepada raja terkait tabir mimpinya. Setelah itu, raja pun puas mendengarkan tafsir mimpi itu. Akhirnya, sang raja pun membebaskan Yusuf dari penjara. Wahai pengawal, bebaskanlah Yusuf dari penjara. ya langsung. Oke, kata-kata terakhir untuk malam ini. Ketika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah berputus asa atau mengeluh. Kalau kita bisa menahan cobaan itu, insyaallah hidup kita akan bahagia di dunia maupun di akhirat. Oke, tamat ending yang sangat mengharukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merasa tidak aman di Mesir, Nabi Musa mengajak seluruh pengikutnya untuk meninggalkan Mesir. Ketika sampai di tepi Laut Merah, tentara Fir'aun berhasil menyusul dan juga hendak membunuhnya. Nabi Musa kemudian memukulkan tongkatnya ke laut, sehingga laut yang tadi berubah menjadi dua. Nabi Musa beserta para pengikutnya dapat melewati Laut Merah dengan selamat. Ketika para Fir'aun dan tentaranya mengejar, Nabi Musa memukulkan tongkatnya lagi.
Lalu terbelahlah dia, lalu bersatulah laut tersebut. Fir'aun dan tentaranya akhirnya tenggelam di dasar laut. Itulah akibat serta balasan atas kesombongan Fir'aun. Jadi, teman-teman semua, kita tidak boleh sombong dan juga harus senantiasa mendengarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Panggil dulu. Silahkan untuk para pemain untuk menuju ke atas panggung. Sekian dari kami. Apa orang tuh udah maju? Sekian dari kami dan saksikan yel-yel kami. Ajarin ente dengkul, tekuk, gudang. Kece. Telepon kembali. Belok kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suasana pagi itu menjadi kalut. Hanya Allah satu-satunya zat yang menjadi tempat bergantung. Neng Maimunah dan Hatijah sangat khawatir dengan kondisi Fatimah saat itu. Di ruang dokter. Pasien akan melaksanakan prosedur. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Insyaallah segera sampaikan kepada kedua orang tuanya Fatimah. Semoga Allah memberi kemudahan kepada kami. Terima kasih. Terima kasih dok. Terima kasih informasinya. Di ruang pasien.
menjelaskan kepada beliau. Karena Fatimah kekeh dengan pendapatnya, akhirnya Neng Maimunah menuruti kemauan Fatimah. Fatimah pulang diantarkan oleh Hatijah dan Neng Maimunah. Setibanya di rumah, Assalamualaikum. Fatimah, ada apa ini? lalu menarik Fatimah dalam pelukannya. Kalian apakan anakku? Tenang saja Bu, kami baru saja mengantarkannya ke rumah sakit. Dokter bilang Sudah, kalian tidak usah bercampur. Anak seperti ini merasa mereka kesiakan saja. Jadi salah kamu. Kamu pantas untuk dihukum dari sendiri. Yang akan di rumah, merayakan semuanya. Menyeret Fatimah ke dalam WC. Merendam kepala Fatimah ke dalam ember berkali-kali. Fatimah merasa lemah dan tidak mampu lagi melawan siksaan ibunya. Fatimah hanya pasrah kepada Allah agar menguatkan hatinya. Dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa masih banyak orang tua yang kurang mendukung buah hatinya untuk belajar ilmu agama karena dianggap kurang penting. Lantas, apakah kita masih membuang waktu kita lebih banyak lagi untuk berfoya-foya dalam ketidakpastian sementara orang tua kita tidak pernah melarang untuk belajar ilmu agama? Sekian persembahan dari kami. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.